Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikologi Agama. Saya Muhammad Regiani. Saya Muhammad Zain. Saya Muhammad Randy Pordana Akan menjelaskan tentang jiwa keagamaan pada orang dewasa. Ciri-ciri masa dewasa. Ada beberapa ciri penting di masa dewasa yang menjadi kelanjutan proses kematangan dari masa-masa sebelumnya. Beberapa ciri merupakan identitas khusus yang membedakan dengan masa-masa sebelumnya. Di antaranya adalah terjadinya perubahan sikap dan tanggung jawab karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Kehidupan semakin realistis dan melonjaknya berbagai persoalan hidup yang menyebabkan ketegangan pada dirinya. Masa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru juga. Beberapa ciri terjadi pada masa dewasa yaitu 1. Masa reproduktif. 2. Masa menetapkan peran atau kedudukan tertentu. 3. Masa yang banyak masalah. 4. Masa ketegangan, terutama ketegangan emosi karena masih berusaha beradaptasi dengan tuntutan tanggung jawab terhadap peran-peran barunya. J.P. Guilford membagi kebutuhan manusia dalam 3 kelompok kebutuhan. Pertama, A. Kebutuhan individual yang terdiri dari 1. Homeostatis, yaitu kebutuhan yang dituntut tubuh dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. 2. Lapar, yaitu kebutuhan biologis yang harus dipenuhi untuk membangkitkan energi tubuh sebagai organisme. 3. Seks, yaitu salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan untuk mempertahankan keturunan. B. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial manusia tidak dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar dirinya, seperti layaknya pada binatang. Namun kebutuhan sosial pada manusia lebih berbentuk nilai-nilai sosial. Jadi kebutuhan ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi lebih untuk memenuhi kebutuhan psikis bentuk kebutuhan ini. C. Kebutuhan manusia akan agama. Selain berbagai macam kebutuhan di atas, masih ada lagi kebutuhan manusia yang sangat perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan terhadap agama. Manusia disebut sebagai makhluk yang homo religius. Ahmad Yani mengemukakan bahwa tatkala Allah membekali manusia dengan nikmat berpikir dan daya penelitian, diberinya pula rasa bingung dan bimbang untuk memahami dan belajar, mengenali akan sekitarnya sebagai perimbangan dari rasa takut terhadap keganasan dan dahsyatnya kekuatan alam. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mencari suatu kekuatan yang dapat melindungi dan membimbingnya di saat yang mengkhawatirkan kehidupan mereka. Dalam ajaran agama Islam, bahwa adanya kebutuhan terhadap agama disebabkan oleh karena manusia sebagai makhluk Tuhan dengan berbagai fitrah yang dibawa sejak lahir. Salah satu fitrah tersebut adalah kecenderungan terhadap agama. Hasan Manggurung mengatakan, salah satu ciri fitrah manusia ialah manusia menerima Allah sebagai Tuhan. Dengan kata lain, manusia itu dari asalnya mempunyai kecenderungan beragama, sebab agama itu sebagian dari fitrah. Keagamaan pada jiwa orang dewasa. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keagamaan pada orang dewasa. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik sistem nilai yang bersumber dari agama maupun norma-norma lain dalam kehidupannya. Pemilihan nilai tersebut didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Berdasarkan hal ini, maka sikap keagamaan seorang di usia dewasa sulit diubah. Jika terjadi perubahan, mungkin prosesnya terjadi setelah melewati proses pemikiran yang panjang dan matang. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keagamaan orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang. 2. Cenderung bersifat realistis
sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Ketiga, bersikap positif pada ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agamanya. Keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri sehingga sikap keagamaan mereka merupakan realisasi dari sikap hidup. Kelima, menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama. Ketujuh, sikap keagamaannya cenderung mengarah pada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kedelapan, terlibat adanya hubungan antara sikap keagamaan dengan kehidupan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah: 1. Faktor hereditas atau asal-usul keluarganya. 2. Kondisi keagamaan keluarga. 3. Pendidikan formal maupun non-formal yang pernah dialaminya. 4. Pengalaman hidup baik masa lalu maupun masa sekarang. 5. Lingkungan hidup baik masa lalu maupun sekarang. 5. Pekerjaan. 6. Pekerjaan. 7. Pergaulan baik di lingkungan masyarakat atau di tempat kerja. 8. Hasil olah pikir, motivasi, inovasi, serta olah perasaan atau batin yang dialami dan dirasakan selama ini. 9. Pengaruh media. Dan 10. Faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.